Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Saya rasa tidak sebanyak itu. Saya telah membunuh 100.000 monster darah bintang 8, 3 monster darah bintang 9, dan 1 monster darah tingkat puncak bintang 9. Yang saya ingat namanya seperti Jenderal Dewa Darah Jahat. Shoyan berpikir sejenak, membuat perhitungan kasar dalam pikirannya, lalu perlahan berkata, "Apa?" Ketua Shiji terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat menatap Shoyan. "Jenderal Dewa Darah Jahat, Anda benar-benar membunuh salah satu dari 7 Jenderal Dewa Agung. Jenderal Dewa Darah Jahat." Ketua Shiji tampaknya tidak terlalu gembira saat ini. Wajahnya menjadi lebih khawatir, dipenuhi kecemasan. "Ada apa, Tetua Shiji? Bukankah bagus bahwa Tuan Muda telah membunuh 7 Jenderal Dewa Agung? Semua monster itu seharusnya sudah terbunuh." Qianing bertanya agak bingung melihat penampilan cemas Tetua Shiji. "Itu bukan hal yang baik jika monster darah melacak kita dengan kekuatan klan kita saat ini. Jika monster darah yang lebih kuat mengejar kita, saya khawatir klan kita akan binasa." Tetua Shiji mengungkapkan kekhawatirannya. Shoyan sedikit merutan kening mendengar ini, tetapi di matanya, kekuatan puncak 9 bintang dari Jenderal Darah Jahat sama sekali tidak berarti. "Jangan khawatir, Tetua. Yang disebut 7 Jenderal Agung ini hanyalah makhluk biasa. Tidak perlu khawatir tentang spesies asing seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan dosian, saya berani melawan mereka. Sekarang saya di sini, saya tentu akan melindungi kalian." Shoyan merenung sejenak dan kemudian perlahan menangkannya. Tetua Shiji melirik mata Shoyan yang penuh tekad, berhenti sejenak dan mengangguk tanpa sadar. Dia tidak dapat menyangkal bahwa pria di depannya tampaknya memiliki kekuatan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dan Shoyan selalu memiliki pesona misterius yang membangkitkan kepercayaan. Fakta bahwa hanya 6 orang mampu memusnahkan 100.000 monster darah bintang 8, 3 monster darah bintang 9, dan salah satu dari 7 makhluk tingkat dewa. Jenderal Dewa Darah Jahat tanpa menderita luka sedikit pun sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya mengoceh omong kosong, tetapi benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan hal-hal seperti itu dan membuat janji seperti itu. Sayangnya, luka ayah semakin parah. Saya khawatir dia tidak akan bisa menunggu Tuan Muda menemukan buah nirvana 9 revolusi. Qianing baru saja larut dalam kegembiraan kembalinya Shoyan dan yang lainnya dengan penuh kemenangan ketika dia memikirkan ayahnya yang terluka parah. Wajahnya langsung gelap dan dia merasa sangat sedih. Memang, jika benar seperti yang dikatakan Putri, kita harus melewati runtuhan dan kemudian rawa elf di belakang air terjun aliran balik. Waktu perjalanan pulang pergi saja jelas tidak cukup. Selain itu, kita tidak bisa menjamin tidak akan ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dan kita tidak tahu apakah ada cara lain. Jika kita bisa langsung melewati runtuhan dan air terjun aliran balik, itu tidak akan sia-sia. Shoyan merutkan kening. Menghitung waktu memang tidak cukup untuk perjalanan pulang pergi, bahkan dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, buah nirvana 9 putaran bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja dimanapun. Kelompok itu terdiam. Itu memang masalah yang sangat merepotkan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain selain buah nirvana 9 putaran? Qianing menatap Shoyan dengan mata penuh harap, tetapi Shoyan hanya tersenyum pecut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memang pernah membantu Nan Erming membentuk kembali tubuh fisiknya sebelumnya, tetapi Nan Erming terlalu beruntung. Dia tidak hanya memiliki batu kehamilan ilahi, tetapi juga jiwa kuno. Kedua hal ini sangat diperlukan.
Seandainya bukan karena sisa jiwa Raja Sisik Naga, jiwa Nan Erming yang tipis mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Kondisi dan kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui oleh sembarang orang. Oleh karena itu, selain buah nirvana 9 revolusi, Xion tidak dapat memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Raja Duyung. Jika memang ada cara lain, Xion pasti sudah membantu Guiyin membangun kembali tubuh fisiknya dan tidak akan membuang waktu berkeliaran di Samudra Emas. Bukan berarti tidak ada jalan pintas, tetapi jalan pintas ini terlalu berbahaya. Tetua Siji terbatuk 2 kali, lalu berkata dengan ekspresi serius. Xiaoyan dan King Ling sama-sama menatap Tetua Siji. Tetua, silakan bicara dengan bebas. Saya tidak takut bahaya besar. Xiaoyan mendesak. Jika ada yang jalan pintas, itu akan menjadi hal terbaik, dan Xiaoyan bersedia mencobanya. Tetua Siji berpikir sejenak, melihat tatapan tekad Xiaoyan, menghela nafas dan pelan berkata, jika Anda ingin mencapai rawa dari sini, bahkan jika langsung saja, akan memakan waktu 1 tahun. Namun Anda dapat menggunakan arus bawah untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing alami yang terbentuk di bawah dasar laut, yang mungkin dapat mempersingkat waktu hingga batas terpendek. Tetua Siji menjelaskan. Dan Qianning segera menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Tetua Siji, meskipun beberapa orang memang berhasil melewatinya sebelumnya, koneksi lubang cacing itu seperti sarang lebah dengan ratusan lubang. Jika Anda masuk ke arus gelap, Anda tidak tahu di mana Anda akan berakhir. Bahkan ada desas-desus bahwa ada monster kehampaan di lubang cacing ini yang memangsa manusia. Jadi Anda sama sekali tidak boleh pergi ke sana. Ekspresi Qianning sangat serius. Legenda lubang cacing arus gelap telah menyebar luas. Tidak ada yang berani pergi ke sana, apalagi mencobanya. Arus gelap itu sendiri memiliki kekuatan merobek yang dahsyat, apalagi kultivator bintang 8. Bahkan kultivator bintang 9 biasa pun tidak berani menyentuhnya. Xiaoyan dan yang lainnya semua sangat mengetahui hal ini. Kecuali Xiaoyan, semua orang telah menderita banyak luka, besar dan kecil, akibat arus gelap. Mendengar ini, Xiaoyan merutan kening. Arus bawah yang disebut Qianning dan Tetua Siji kemungkinan adalah yang baru saja mereka temui. Arus bawah ini mengarah langsung ke dasar laut yang memang benar. Lubang cacing di kota Jushi semuanya buatan manusia, jadi keamanannya sudah jelas. Lubang cacing yang terbentuk secara alami membutuhkan energi yang kuat untuk menopangnya. Dan karena energi ini alami, ia mengandung banyak faktor yang tidak stabil. Sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan seseorang masuk ke kehampaan dan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah mendengar tentang monster kehampaan, Xiaoyan merenung sejenak. Kehampaan bukanlah tempat yang tanpa kehidupan. Dia pernah bertemu salah satu ketika datang ke benua Dodi. Saat itu dia berpikir itu adalah makhluk yang sangat kuat, tetapi sekarang mungkin tidak berarti. Namun dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang lebih kuat lagi di kehampaan. Upaya berisiko seperti itu tanpa jaminan untuk mencapai tujuan adalah masalah yang pelik. Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya dipenuhi kecemasan, suara gemuruh yang mengakakkan telinga tiba-tiba terdengar dari luar. Itu adalah suara sesuatu yang bergerak cepat melalui air laut. Suara merambat lebih cepat di air laut daripada di udara. Xiaoyan merutan kening dan berbalik tajam untuk melihat ke arah suara itu. Lapor Tuan Putri, 2 aura dengan cepat mendekati klan manusia Duyung. Seorang penjaga bergegas mendekat dan dengan khidmat melaporkan kepada Qianning sambil mengepalkan tangan. Mereka benar-benar datang. Wajah Tetua Siji menunjukkan kekhawatiran. Xiaoyan baru saja membunuh jenderal Dewa Darah jahat, tetapi dia tidak menyangka pembalasan akan datang begitu cepat. Biarkan mereka datang, saya ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh orang yang disebut 7 jenderal Dewa Agung ini untuk memenuhi gelar mereka.
Shen mempalkan tinjunya, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut dan menuju ke arah aura tersebut. Saudara-saudara, bersiaplah untuk berperang. Shen melambaikan tangannya dan kelompok yang beristirahat di dekatnya segera kembali serius, dengan cepat berkumpul di belakangnya. Gadis kecil yang dipimpin oleh King Mu'er datang ke sisi Xiaoyan. Pembohong kecil, apa yang akan terjadi padanya jika kita pergi? Shen memandang gadis kecil yang dipimpin oleh King Mu'er, tersenyum kecut dan menepuk kepalanya, menghiburnya. Anda tinggal di sini dulu. Tidak ada orang jahat di sini, aman, dan mereka akan menjaga Anda dengan baik. Kami akan segera kembali, kata Xiaoyan. Tidak jelas apakah gadis kecil itu mengerti. Dia melirik Xiaoyan dengan mata kosong, lalu membuang muka. Pandangannya kembali ke arah suara gemuruh yang mendesak. Naga, klan naga. Gadis itu mengucapkan lagi, masih hanya 2 kata itu, seolah-olah dia hanya bisa mengucapkan kata klan naga. Xiaoyan tidak tahu apa yang ingin dikatakan gadis kecil itu, tetapi dia tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Jika itu benar-benar monster darah yang mengejar mereka, dia akan menghadapinya nanti. Gadis kecil itu tetap di tempatnya. Qianing datang ke sisinya, tersenyum lembut padanya dan menggenggam tangan kecilnya. King Mu'er menatap Qianing, mengangguk sedikit, dan mengikuti Xiaoyan keluar dari perisai pelindung klan Putri Duyung, menuju laut. Semua orang menatap dengan serius ke arah asal suara itu. Sesaat kemudian 2 berkas cahaya membesar dengan cepat di mata Xiaoyan dan yang lainnya, lalu perlahan berhenti, dan sosok di hadapan mereka secara bertahap menjadi lebih jelas. Mengapa tidak ada niat membunuh pada kedua orang ini, dan aura mereka sepertinya bukan aura monster darah? Xiaoyan menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, berpikir sejenak, tetapi dia tidak berani ceroboh. Awalnya dia mengira monster darah adalah makhluk tanpa akal, tetapi 3 monster darah bintang 9 dan jenderal dewa darah jahat yang baru saja dia temui dapat berbicara, menunjukkan kecerdasan yang cukup besar. Jenderal dewa darah jahat khususnya sudah menyerupai manusia. Kedua sosok di hadapannya ini mungkin adalah monster darah yang lebih kuat. Siapa di sana dan apa tujuan Anda? Shen bertanya perlahan. Saat ia berbicara, sosok di hadapannya tiba-tiba terkejut, mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan juga memperhatikan sosok itu. Setelah melihat wajah ini, ia langsung mengenalinya. Otot-otot wajahnya sedikit bergetar. Ziyan? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Meskipun ia sudah lama tidak melihat wajah ini di alam ini, itu adalah seseorang yang pernah bertarung bersamanya di benua Doqi. Seseorang yang menghabiskan setiap hari bersamanya. Bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya? Ciri-ciri wajahnya terukir dalam ingatannya. Rambut ungu muda sedikit bergelombang di air laut, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan fitur-fitur halus dan cantik di wajahnya. Terutama mata ungu mudanya. 2 tanduk kecil tumbuh di dahinya, memberinya penampilan yang sedikit imut. Meskipun ia sudah dewasa, Ziyan dianggap muda di antara para naga, masih terlihat seperti loli kecil. Xiaoyan. Ziyan langsung mengenali Xiaoyan dan berseruk terkejut. Wajahnya yang lembut segera berseri-seri dengan senyum. Ia datang ke tempat asing ini sendirian tanpa mengenal siapapun. Setelah sekian lama, kegembiraan dan kebahagiaan karena tiba-tiba bertemu dengan teman lama sulit disembunyikan. Terlebih lagi, Xiaoyan dan Ziyan sudah memiliki ikatan yang dalam. Ziyan kecil raja kekuatan brutal yang dulu sangat dominan, yang telah mengguncang dunia dan kekuatannya yang luar biasa menakutkan banyak orang. Bahkan Xiaoyan sendiri pun takjub. Adegan petualangan mereka berdua di benua Doqi masih terbayang jelas dalam benaknya. Saat keduanya bermaksud mendekat dan berbicara, tetapi tiba-tiba hampir bersamaan mereka berdua menoleh ke arah air laut gelap di seberang. 2 aura mendekat dengan cepat dan kekuatan jiwa Xiaoyan dengan jelas merasakan niat membunuh. Persis sama dengan aura yang dia rasakan dari monster darah sebelumnya. Sepertinya inilah musuh sebenarnya. Mata Xiaoyan sedikit gelap. Dari kegelapan, 2 sosok hitam perlahan muncul, masih dengan kulit merah darah, tetapi keduanya mengenakan baju besi gelap.
Aura yang terpancar dari mereka lebih kuat daripada aura Xiuyan. Juga berada di puncak level 9 bintang. Xiuyan dapat merasakan dari mereka bahwa aura mereka jauh lebih kuat daripada aura Jenderal Dewa Darah Jahat. Ras Putri Duyung, jadi memang kalian sungguh berani membunuh bahkan 7 Jenderal Dewa Agung hari ini. Saya akan membuat ras Putri Duyung kalian lenyap sepenuhnya dari lautan emas. Salah satu sosok itu berbicara perlahan, suaranya rendah dan dalam, niat membunuh yang terpancar darinya tanpa malu-malu. Seolah-olah bahkan air laut di belakang mereka berubah menjadi merah darah. Suara itu menggema di seluruh klan Duyung, mengejutkan semua orang yang hadir. Ekspresi ketakutan terlintas di wajah mereka. Ekspresi tetua Shiji dan Qiani berubah drastis. Dilihat dari nadanya, tampaknya anggota kuat dari monster darah memang telah dipanggil. Oh, begitukah? Anda ingin memusnahkan klan Duyung? Kita lihat saja apakah Anda mampu. Xiuyan tersenyum dingin, perlahan berbalik ke arah 2 orang yang berbicara sebelumnya. Kedua orang itu jelas terpikat oleh Xiuyan. Siapa bocah sombong ini yang berani berbicara kepada mereka seperti itu? Tatapan mereka segera beralih ke Xiuyan. Siapa Anda? Kekuatan Anda tidak buruk. Bintang 9 tingkat akhir. Anda layak untuk melawan saya. Dilihat dari penampilan Anda sepertinya bukan anggota klan Duyung. Tapi karena Anda ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Salah satu dari mereka mencibir, berbicara dengan nada menghina. Setelah berbicara, niat membunuh yang kuat segera melonjak ke arah Xiuyan. Niat membunuh ini sebenarnya adalah bentuk kekuatan jiwa. Menghadapi niat membunuh yang intens, kekuatan jiwa Xiuyan segera melonjak. Kekuatan jiwa tingkat dunia tahap akhir sudah dianggap cukup kuat. Di benua Dodi, di pasca bencana besar, sangat sedikit yang memiliki kekuatan jiwa tingkat dunia. Membuat kekuatan jiwa tingkat dunia tahap akhir Xiuyan sangat dahsyat. Jadi kekuatan jiwa Xiuyan langsung memenuhi area sekitarnya. Serangannya yang kuat langsung menekan niat membunuh yang terpancar dari orang lain. Orang di seberangnya tampak terkejut. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua matanya yang merah darah menatap tajam ke arah Xiuyan. Sepertinya kakak ketujuh mati di tangan Anda, kata orang itu dengan suara berat. Segera mengerti setelah merasakan kekuatan jiwa Xiuyan yang dahsyat. Saya bertanya-tanya, bagaimana manusia ikan bisa membunuh kakak ketujuh padahal mereka sudah begitu lemah. Ternyata itu hanya manusia rendahan. Kakak ketujuh benar-benar ceroboh, tidak mampu menghadapi manusia bintang 9 tahap akhir. Sungguh memalukan, kata sosok itu dengan nada kasar. Kini sepenuhnya mengalihkan semuanya kebenciannya kepada Xiuyan. Saya rasa kalian berdua juga akan mempermalukan diri sendiri. Xiuyan terkekeh pelan dan berkata, manusia bodoh, kalau begitu coba saya lihat apa yang bisa Anda lakukan dengan kata-kata sombong seperti itu. Sosok itu meraung marah, mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Air laut di belakangnya segera bergelombang dengan arus yang kuat, lalu mengembun menjadi telapak tangan darah sepanjang 100 kaki, menghantam ke arah Xiuyan. Tuan Muda Xiu! Semua orang di belakangnya menatap Xiuyan. Mereka tentu tahu kebiasaan Xiuyan. Sepertinya Xiuyan tidak bermaksud mengajak mereka ikut bertarung saat ini. Badut-badut ini bukan apa-apanya bagi Anda. Saya bisa mengatasi mereka semua sendirian. Xiuyan menoleh ke arah kerumunan dan berkata, lalu berhenti sejenak sebelum menerjang maju, melepaskan jurus telapak penciptaan agung. Kedua sosok itu tampaknya tidak berniat melawan Xiuyan 1 lawan 1. Yang satu menyerang, sementara yang lain terbang ke atas, mencakar Xiuyan dengan cakarnya. Kedua monster darah itu berada di puncak level bintang 9. Serangan simultan, mereka memberi tekanan pada Xiuyan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mundur. Jari musim semi kuning, telapak musim semi kuning, kemarahan musim semi kuning. Ketiga teknik musim semi kuning itu turun secara bersamaan.
Sejak dimodifikasi oleh level keempat menara roh kekosongan Shinchan, Xiaoyan menemukan ketiga teknik bertarung ini sangat berguna. Meskipun tampak seperti sekadar kehidangan pembuka, sebenarnya itu adalah serangan penting. Serangan-serangan seperti itu tidak hanya kuat tetapi juga memungkinkannya untuk menguji kekuatan lawannya. Menggunakan kartu andalan secara langsung bukanlah pilihan yang bijak. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tidak pernah menceroboh dalam menghadapi musuh-musuhnya. Justru karena kehati-hatiannya, ia mampu mencapai titik ini. Kedua pihak melepaskan berbagai teknik ampuh, segera mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Namun teknik bertarung Xiaoyan runtuh lebih dulu. Xiaoyan bertahan kening. Kedua monster darah ini memang jauh lebih kuat dari Jenderal Dewa Darah Jahat. Dia bisa mengatasi salah satu dari mereka sendirian, tetapi dua yang menyerang bersamaan memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Xiaoyan melulurkan tangannya, api berkobar dan berubah menjadi penguasa kuno api surgawi. Dengan ganas menebas cakar dan telapak tangan, sehingga menetralkan serangan mereka. Xiaoyan sendiri juga sangat berpengaruh. Tubuhnya sedikit mundur 2 langkah. Kakak senior Long Qiong, tolong bantu dia. Dialah yang kusebutkan sebelumnya. Orang pertama yang menerobos ke Dodi dan tiba di benua Dodi. Ziyan menoleh ke wanita di sampingnya dan berkata, wanita ini tinggi dan ramping, mengenakan baju zirah giok yang ketat dengan alis seperti pedang. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak memancarkan kelemahan apapun. Sebaliknya, dia memancarkan temperamen yang garang. Mungkin ini adalah ciri khas klan naga. Termasuk Ziyan sendiri yang secara alami memancarkan aura dominan. Seolah-olah ras mereka telah lahir dengan perasaan superior ini. Baiklah, Long Qiong mengangguk setuju. Dengan sentikan pergelangan tangannya, tombak naga hitam muncul. Ujung tombak hitam pekat itu mengeluarkan serangkaian raungan naga, memancarkan aura dominan. Dia sebenarnya berada di tahap akhir alam 9 bintang. Kedua monster darah itu secara alami merasakan aura Long Qiong dan ekspresi mereka langsung berubah. Xiaoyan merutkan kening dan menoleh ke arah Long Qiong yang sedang mendekat. Ini berarti dia akan membantunya. Xiaoyan langsung mengerti bahwa Ziyan pasti telah meminta Long Qiong untuk membantunya. Terima kasih atas kebaikan Anda senior, tapi saya bisa mengatasi kedua bajingan ini sendiri, jadi tidak perlu Anda membantu saya, kata Xiaoyan perlahan, menolak tawaran bantuan Long Qiong. Mendengar ini, Long Qiong berhenti di tempatnya dan menyarungkan tombak naga hitamnya tanpa basa-basi. Kedua orang ini seharusnya adalah Jenderal Ilahi Ling Sui dan Jenderal Ilahi Sugu. 2 dari 7 Jenderal Ilahi Agung. Keduanya berada di puncak tingkat bintang 9. Hati-hati. Long Qiong melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, seolah tidak percaya bahwa Xiaoyan dapat menghadapi keduanya sendirian, tetapi tetap mengingatnya dengan ramah. Orang ini masih keras kepala. Ziyan menghentakkan kakinya dan berkata sambil menyeringnya masam. Dia sekarang 100% yakin bahwa ini adalah Xiaoyan yang dikenalnya. Kekeras kepalaannya sama sekali tidak berubah. Bocah sombong, Anda benar-benar berpikir Anda bisa melawan kami semua sendirian? Tunggu saja sampai mati. Ling Sui mencibir dan menyerang Xiaoyan. Telapak tangannya seperti badai menyapu ke arah wajah Xiaoyan. Sui Gu juga melancarkan serangan dari sisi lain Xiaoyan. Xiaoyan melirik ke kiri dan ke kanan untuk tangannya langsung berubah dan teratai api surgawi dengan cepat mengembun. Apakah saya bisa melawan balik atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mencoba, teriak Xiaoyan, lalu segera melemparkan teratai api surgawi di tangannya. Pupil mata Qianing menyipit ketika dia melihat teratai api mengembun di tangan Xiaoyan. Itu adalah jenis teratai api yang sama yang pernah diberikan Xiaoyan kepadanya sebelumnya. Dia telah menggunakan teratai api yang diberikan Xiaoyan untuk membunuh banyak monster darah dan menangkis gelombang demi gelombang serangan. Sekarang dia bisa merasakan dengan jelas
bahwa teratai api surgawi yang telah dipadatkan Xiaoyan di tangannya bahkan lebih kuat daripada yang pernah diberikannya sebelumnya. Teratai api surgawi itu juga melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Xiaoyan melemparkannya ke arah Ling Shui dan Shui Go, dan teratai itu langsung meledak, melepaskan semburan energi yang mengakakkan telinga. Sebelum kedua monster darah itu sempat bereaksi, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Sialan, armor Dewa Darah! Mereka berdua mengumpat, jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari teratai itu. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Teratai itu meledak, api langsung melahap mereka berdua. Bahkan Long Qiong yang berdiri di samping Ziyan terkejut dengan kekuatan penghancur teratai itu. Namun Ziyan tersenyum. Sepertinya orang ini cukup sukses di benua Dodi. Ziyan terkekeh, mata ungunya mengerut membentuk bulan sabit. Dia telah mengkhawatirkan Xiaoyan sejak tiba di benua Dodi. Tetapi melihatnya seperti ini, dia tahu dia telah terlalu banyak berpikir. Api pelan menghilang, memperlihatkan dua sosok yang berantakan. Armor mereka penuh lubang akibat ledakan teratai api, dan armor Dewa Darah mereka yang terkondensasi retak dan runtuh dan kecepatan yang mengkhawatirkan. Manusia sialan, mereka telah mendorong kita sampai ke titik ini. Mereka berani sekali. Keduanya tidak pernah membayangkan Xiaoyan akan mendorong mereka ke keadaan seperti ini. Sudah saya bilang sebelumnya, kita lihat saja apakah kalian punya kemampuan setelah kita mencobanya. Xiaoyan mendengus dingin, langsung memandang rendah kedua sosok yang babak belur itu. Penghinaan ini dianggap sebagai ejekan dan penghinaan tanpa henti oleh kedua monster darah itu. Tulang darah, ayo kita serang habis-habisan. Kita harus membunuh bocah ini hari ini. Jenderal Ilahi Ling Shui menoleh ke Jenderal Ilahi Tulang Darah dan berkata, keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk, seolah-olah mempersiapkan serangan mematikan mereka yang sebenarnya. Jari penembus darah, cakar pembelah langit tulang darah. Keduanya menyerang secara bersamaan. Jenderal Ilahi Pembunuh Darah menunjuk ke jari ke arah Xiaoyan. Cahaya merah tua mengembun dari ujung jarinya, lalu memancarkan gelombang dahsyat yang mengerikan. Xiaoyan merasakan gelombang yang kuat itu, pupil matanya menyipit. Dia memang merasa terancam. Cakar pembela langit tulang darah milik Jenderal Ilahi Tulang Darah serupa. Cakar merah tua itu tampak merobek ruang angkasa. 3 bekas cakar hitam membawa energi darah merah darah seperti kilat menghantam Xiaoyan. Menggunakan kartu andalan Anda begitu cepat. Kalau begitu saya juga tidak akan menahan diri. Xiaoyan mengeluarkan seruan pelan. Ekspresinya mengeras. Dia menggenggam penguasa kuno api surgawi dan erat. Api tak berujung menyembur ke dalamnya dari kedua tangannya, menyebabkan seluruh penguasa itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya menyerupai magma yang menggeliat. Melepaskan mereka? Saya tidak berniat melepaskan mereka. Xiaoyan tersenyum tipis. Melihat senyum tenang dan percaya diri di wajah Xiaoyan, semua orang menduga bahwa dia pasti memiliki rencana yang bagus. Mereka semua sudah terlalu familiar dengan senyum ini. Dalam pemahaman mereka, Xiaoyan selalu begitu ramah, tetapi seringkali semakin tenang dia, semakin tidak berbahaya dia tampaknya. Semakin berbahaya dia sebenarnya. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Tangan kirinya memadatkan api surgawi menjadi busur dan dengan tangan kanannya memadatkan roh hantu menjadi anak panah. Dia menarik tali busur dan 2 anak panah muncul di atas. Keduanya memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Xiaoyan sekarang lebih terampil menggunakan anak panah teratai api surgawi dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. 2 suara desisan cepat merobek air laut. 2 anak panah melesat keluar dari tali busur. Kedua anak panah itu berpotongan dan berputar ke arah 2 monster darah yang berusaha keras melarikan diri.
Mengapa kedua monster ini masih di tempat yang sama? Tetua Shiji menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua monster darah itu sudah melarikan diri, tetapi sekarang mereka masih berada di tempat yang sama. Jenderal Dewa Darah dan Jenderal Dewa Tulang Darah tampaknya baru menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun melarikan diri dengan kecepatan penuh, mereka tetap terpaku di tempat. Bahkan belum terbang setengah zang pun. Ruang jiwa! Teriak mereka berdua serempak. Akhirnya menyadari bahwa mereka terjebak dalam teknik pertarungan jiwa Zoyan. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya teknik pertarungan jiwa saya? Dingin, langit biru. Satu kesedihan, satu kegembiraan, satu amarah, satu duka. Zoyan berbicara perlahan, suaranya seperti lonceng ilahi yang berdentang di telinga kedua monster darah itu. Setiap nadanya tajam seperti dentingan, seperti petir. Di mata mereka, pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat dan pikiran mereka kacau. Pikiran mereka sekarang berada di bawah kendali Zoyan. Untuk melarikan diri, mereka membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya. Manusia sialan, jika Anda berani membunuh kami, Kaisar kami pasti tidak akan memaafkan Anda. Jenderal Dewa Darah dan Jenderal Dewa Tulang Darah merasakan firasat buruk yang mendalam dan segera menjadi cemas. Mencoba menyebut nama Kaisar mereka untuk mengintimidasi Zoyan. Sayangnya dia mengatakan hal yang sama ketika saya membunuh saudara Anda. Tapi saya sepertinya tidak takut pada kaisar kalian yang disebut-sebut itu. Zoyan tertawa. Anak panahnya sudah mengarah ke kedua monster darah itu. Menembus tubuh mereka tanpa ragu. Seketika kedua monster darah itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Tubuh mereka memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Jenderal Dewa Darah dan Jenderal Dewa Tulang Naga meledak berubah menjadi dua awan kabut darah. Zoyan melulurkan tangannya dan menarik nafas. Seketika menghasilkan dua kristal darah yang lebih besar dari milik Jenderal Dewa Darah jahat. Energi sumber abadi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih terkonsentrasi. Melihat ini, Zoyan sangat gembira. Jika ini berlanjut, bahkan jika beberapa orang lagi datang untuk membalas dendam, Zoyan akan memiliki kesempatan untuk menembus puncak 9 bintang. Mati! 1000 keheningan menyelimuti area sekitarnya. Seseorang bertanya dengan tak percaya, sementara yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka Zoyan akan membunuh dua monster darah bintang 9, puncak seorang diri. Kedua monster itu termasuk di antara 7 jenderal besar monster darah, dan bersama dengan jenderal darah jahat. Zoyan telah membunuh 3 di antaranya. Di dalam klan Putri Duyung, perhatian semua orang terfokus pada Zoyan. Mereka menatap dengan seksama, takut hasilnya tidak akan berubah menjadi sekejap mata. Setelah desisan angin, keributan meletus dan mata mereka sekarang dipenuhi kekaguman saat mereka menatap Zoyan. Bagaimana kakak senior? Sudah saya bilang dia kuat kan? Saya tidak berbohong pada Anda kan? Ziyan tersenyum puas, melirik Long Qiong yang berdiri di sampingnya dan mengedipkan mata. Dia memang kuat, tapi Anda tidak. Long Qiong mengangkat bahu tak mampu menyangkalnya, lalu mengejek Ziyan. Saya baru sebentar berada di benua Dodi dan saya sudah menembus level bintang 3. Orang tua itu bilang bakat saya adalah yang terbaik di klan naga. Tunggu saja, cepat atau lambat saya akan melampaui Anda. Ziyan cemberut, merasa sangat tidak nyaman. Dia menatap Long Qiong dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Zoyan menyimpan kristal darah, bertepuk tangan, dan tersenyum. Kemudian dia perlahan berbalik, menatap Ziyan dan memberi isyarat persetujuan. Semuanya, krisis yang dihadapi klan kita sekarang telah teratasi. Selamat datang di klan. Karena serangan terus-menerus dari monster darah, fasilitas klan agak sederhana. Mohon maaf atas kekurangan dalam kemeramahan kami.
Kianing melangkah maju memberi isyarat agar semua orang memasuki wilayah klan manusia duyung. Saya ingat ras duyung Anda selalu hidup terpencil. Mengapa sekarang kalian berpapar dunia luar? Long Qiyong perlahan memasuki perisai pelindung, melihat sekeliling dan bertanya dengan sedikit bingung. Senior, ras putri duyung tidak lagi seperti dulu. Formasi klan telah hancur dan kami terpaksa muncul di dunia ini, di mana kami diserang oleh monster darah. Itulah sebabnya kami berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang. Kianing menghela nafas dan Long Qiyong juga menghela nafas. Monster darah ini memang menjijikkan. Laut ini dulunya dipenuhi makhluk spiritual dan kehidupan, tetapi sekarang tandus. Jika bukan karena kaisar mereka, ras naga kita pasti sudah memusnahkan mereka sejak lama. Long Qiyong berkata perlahan, tampak sangat jijik dengan monster darah itu. Sementara Long Qiyong dan Qianing berbicara, Ziyan tiba-tiba datang ke sisi Xiaoyan, mencubit tangan kirinya dan kanannya. Senyumnya semakin lebar. Anda hebat sekali ya. Anda sangat kuat dimanapun Anda berada. Ziyan memuji, tetapi Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan mengangkat kepalanya. Tentu saja, seorang jenius seperti saya sulit untuk menjadi biasa-biasa saja. Xiaoyan terkekeh. Tetapi saat itu Ziyan yang duduk sangat dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba didorong ke samping. King Mu'er cemberut dan menatap Ziyan dengan marah. Xiaoyan terdiam. Ziyan hampir marah, tetapi kemudian dia melihat Xiaoyan menatapnya dan tersenyum kecut. Maaf, saya lupa memperkenalkan Anda. Ziyan, ini istri saya King Mu'er. Mu'er, ini Ziyan. Kami berasal dari alam yang sama, bertarung berdampingan dan berteman baik. Xiaoyan dengan cepat menjelaskan. Tatapan waspada pada King Mu'er melunak dan dia dengan sopan mengulurkan tangannya. Halo, maaf sekali saya tidak tahu Anda teman suami saya. King Mu'er tersenyum, ekspresinya berubah begitu cepat. Dia kemudian menatap Ziyan dengan ramah. Ziyan terkekeh dan berjabat tangan dengan King Mu'er, lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Bukan apa-apa, ini salah saya karena terlalu kasar. Pria ini benar-benar memiliki semua wanita cantik di dunia. Ziyan tertawa terbahak-bahak. King Mu'er tersipu mendengar pujian Ziyan dan Xiaoyan dengan canggung menggaruk kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Sementara semua orang berbicara, Long Qiyong melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Kakak senior, apakah Anda sudah menemukannya? Ziyan menoleh untuk bertanya kepada Long Qiyong yang segera menggelengkan kepalanya. Semuanya, selamat datang di klan duyung. Qianing tersenyum lembut, wajahnya berseri-seri dengan senyum manis. Dia menyatukan kedua tangannya untuk menyapa semua orang dan perlahan-lahan membawa mereka ke dalam perisai pelindung. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.